Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Faiza dengan NIM 2311111015. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Baiklah, langsung saja. Baiklah, yang pertama itu ada rehabilitasi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalan secara normal semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah bencana pasca bencana. Jadi ini tujuannya untuk menormalkan kegiatan yang terhambat sebelumnya. Kelas selanjutnya itu ada rekonstruksi. Jadi rekonstruksi ini adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, membangun infrastruktur yang lebih kuat daripada sebelumnya. Baiklah, selanjutnya itu ada dari kegiatan rehabilitasi. Yang pertama itu perbaikan lingkungan daerah bencana, yang kedua itu perbaikan prasarana dan sarana umum. Ini mencakup pembangunan kembali infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan juga lainnya. Yang ketiga itu pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat. Yang keempat itu pemulihan sosial psikologis. Ini layanan dukungan psikososial kepada korban bencana. Yang kelima itu ada pelayanan kesehatan. Ini menyediakan layanan medis, distribusi obat-obatan, dan serta penguatan sistem kesehatan masyarakat. Yang keenam itu ada rekonsiliasi dan resolusi konflik. Yang ketujuh pemulihan sosial dan ekonomi budaya. Yang kedelapan itu pemulihan keamanan dan ketertiban. Yang kesembilan pemulihan fungsi pemerintah dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Nah, yang dimana yang pertama itu pembangunan kembali prasarana dan sarana. Ini meliputi perbaikan dan pembangunan ulang infrastruktur fisik. Yang kedua itu pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, ini kayak sekolah, tempat ibadah. Yang ketiga itu pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat. Keempat, penerapan rancangan pembangunan yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Ini dia memiliki prinsip build back better, yang dimana nanti dibangun untuk dapat memitigasi bencana yang akan terjadi selanjutnya. Yang kelima itu partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat. Yang keenam, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketujuh, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama masyarakat. Lalu ada prosedur umum kegiatan rehabilitasi. Itu ada yang pertama, sosialisasi dan koordinasi program. Ini kegiatan awal yang berupa koordinasi dengan pemerintah hingga tingkat desa dan kelurahan. Nah, kita sosialisasi juga kepada masyarakat. Yang kedua itu interpretasi dan identifikasi kerusakan atau kerugian. BNPB atau PBD melakukan pendataan tingkat kerusakan dan kerugian. Nah, hasilnya nanti diverifikasi untuk dilakukan suatu perencanaan. Yang ketiga itu ada perencanaan dan penetapan prioritas. Nah, disinilah untuk menentukan prioritas yang mana yang lebih harus ditangani. Yang keempat itu mobilisasi sumber daya. Nah, yang kelima itu pelaksanaan rehabilitasi, dan yang keenam itu ada monitoring dan evaluasi dan pelaporan. Baiklah, selanjutnya ada penyelenggaraan rekonstruksi. Yang pertama itu ada koordinasi program, yang dimana koordinasi ini mencakup vertikal pusat ke daerah, horizontal antar sektor, internasional, dan dengan NGO atau LSM. Yang kedua itu interpretasi dan identifikasi kerusakan atau kerugian. Ini melibatkan masyarakat dan didasarkan pada pedoman dari nasional. Yang ketiga itu ada perencanaan dan pemanfaatan prioritas. Ini disusun secara sistematis dan menyeluruh secara sejak awal pasca bencana. Yang keempat itu ada mekanisme penyelenggaraan. Mekanisme penyelenggaraan ini ada 3, itu ada kelembagaan, mobilisasi sumber daya, dan juga pembiayaannya. Yang terakhir itu ada pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Baik, selanjutnya itu ada lembaga yang saling terkait dari rekonstruksi dan rehabilitasi. Yang pertama itu ada Dinas Pekerjaan Umum. Ini bertanggung jawab atas perbaikan dan pembangunan kembali infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan lainnya. Yang kedua itu ada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yang ketiga itu ada Dinas Kesehatan. Ini menyediakan layanan kesehatan, pengendalian penyakit, serta pemulihan sistem kesehatan masyarakat pasca bencana. Itu ada Dinas Sosial. Ini menangani bantuan sosial, pemulihan psikososial, dan perlindungan kelompok
rentan. Terus ada dinas lingkungan hidup, OPBD lain di tingkat kabupaten provinsi, dan yang terakhir itu ada dunia usaha. Dari rekonstruksi dan juga rehabilitasi ini ada tantangannya sendiri. Yang pertama itu ada koordinasi kurang fleksibel, yang dimana koordinasi antar lembaga pasca bencana ini sering terhambat oleh birokrasi yang kaku dan tumpang tindih kewenangan. Yang kedua itu ada penanganan pasca bencana terkesan lama dikarenakan masih pendataan kerusakan yang manual, kurangnya tenaga teknis, serta minimnya perencanaan yang terstruktur. Yang terakhir itu ada keterbatasan anggaran recovery infrastruktur atau RR, yang dimana ini dana yang tersedia untuk pemulihan infrastruktur sering tidak mencukupi, sementara proses pencairannya pun lambat. Hal ini menghambat pembangunan kembali fasilitas publik dan pemulihan kondisi masyarakat yang harus dilakukan dengan secepatnya. Dari tantangan tersebut ada pula solusi yang diberikan. Yang pertama itu ada membangun sistem koordinasi terpadu dan SOP lintas sektor, di mana untuk mengatasi koordinasi yang tidak fleksibel ini perlu dibentuk pusat komando terpadu. Nah, ini melibatkan OPD, TNI Polri, dan juga mitra pemerintah. Nah, diserta dengan SOP yang jelas mengenai tanggung jawab masing-masing pihak. Yang kedua itu pemanfaatan teknologi dan penguatan kapasitas SDM daerah. Ini kita menerapi teknologi GIS untuk mempercepat pendataan kerusakan, juga dilakukan pelatihan teknis dan simulasi bagi aparatur daerah dan relawan agar lebih siap dalam tahap pasca bencana. Yang terakhir yaitu optimalisasi sumber pendanaan alternatif dan percepatan mekanisme pencairan. Itu kita menggunakan alternatif CSR. Baiklah, mungkin sekian dari yang saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.